Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Cahyani. NPM saya 1831080084. Di sini saya akan mereview jurnal tugas dari pengantar psikologi Islam. Jurnal yang akan saya review dengan judul Practicing Montessori's Method of Early Childhood Education Using Islamic Psychology Perspective pada tahun 2019 dengan penulis Septi Gugyandari, Hilman Noviah, dan Didin Jamaluddin. Nah, latar belakang pada penelitian ini yaitu anak usia dini sebagai anak usia emas, dikarenakan dari hasil riset penelitian neuroscience dan psikologi itu menyebutkan bahwa otak anak berkembang maksimal 80% dari perkembangan otak orang dewasa. Nah, selain itu, perkembangan otak anak yang berusia umur 2 tahun setelah lahir itu sangat dinamis dan kemungkinan memainkan peran penting dan perkembangan saraf pada kehidupan manusia. Hal tersebut menyebabkan pendidikan anak usia dini menjadi fondasi yang paling kuat untuk menegakkan karakter bangsa di masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya pendekatan metode pendidikan yang cocok untuk pendidikan anak yang tidak memaksa anaknya belajar, fokus pada pertumbuhan, perkembangan, dan keunikan setiap anak. Nah, metode yang sedang tren di beberapa lembaga pendidikan anak di usia dini ini baik di negara maju maupun negara berkembang, yaitu metode Montessori. Nah, metode tersebut diperkenalkan oleh seorang dokter wanita yang bernama Maria Montessori. Nah, metode Montessori ini berkembang pada abad ke-19 dan diterapkan secara luas baik di lembaga pendidikan barat maupun pendidikan Islam. Nah, khusus ya lembaga pendidikan anak yang usia dini ini. Nah, pola untuk pendidikan yang mengacu pada gaya Montessori ini harus dipadukan dengan pendidikan Islam. Nah, dikarenakan metode ini diperkenalkan oleh pemeluk agama Katolik. Namun, terdapat beberapa konsep, metode, dan prinsip pendidikan dalam metode Montessori ini yang memiliki keselarasan nilai dengan prinsip-prinsip psikologi pendidikan Islam. Gitu. Nah, sistem pendidikan Montessori ini yang menghargai keunikan potensi anak, kemandirian anak, dan memberikan ruang bebas serta terbuka bagi anak untuk mengembangkan dirinya. Nah, sistem pendidikan Montessori tersebut dapat digali dari perspektif psikologi Islam. Selanjutnya yaitu ada foto Dr. Maria Montessori yang memperkenalkan metode Montessori pada anak usia dini dan berkembang pada abad ke-19. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu psikologi Islam, pendidikan anak usia dini, dan metode Montessori. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui menggunakan metode Montessori pada anak usia dini dalam perspektif psikologi Islam. Nah, subjek pada penelitian ini yaitu anak usia dini yang sedang menjalani pendidikan. Terus, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan keperpustakaan. Selanjutnya yaitu ada hasil atau temuan pada penelitian ini, diantaranya yaitu yang pertama, metode Montessori lebih memperhatikan aspek kognitif perkembangan anak, sedangkan potensi anak itu tidak hanya meliputi aspek kognitif, afeksi, dan psikomotorik, tetapi juga aspek spiritualnya. Nah, yang kedua yaitu penguatan tidak diperlukan dalam metode Montessori, sedangkan dalam psikologi Islam bahwa penghargaan dapat meningkatkan belajar anak dan hukuman diperlukan untuk membuat anak menjadi disiplin dalam menjalankan aturan. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan belajar itu harus terstruktur, teratur, realistis, dan alami. Konsep ini cocok untuk institusi pendidikan kelas menengah atas disebabkan bahan yang digunakan atau dibutuhkan itu pada penelitian ini itu cukup mahal. Kesimpulannya yaitu pemikiran Montessori tidak sejalan dengan beberapa metode pembelajaran yang diterapkan dalam sistem pendidikan Islam. Nah, dalam pendidikan Islam itu ada syarat-syarat dalam pemberian reward dan punishment atau hukuman. Nah,
perilaku yang ditunjukkan penghargaan. Nah, punishment ini yang diberikan ketika tidak ada cara lain kecuali hukuman bertujuan untuk menyadarkan anak dari perbuatan yang salah, akan tetapi tidak berupa menjadi siksaan. Nah, sedangkan pemikiran Montessori ini tentang kebebasan terbatas lebih memikirkan para ahli pendidikan sebelumnya. Selain itu, Montessori juga saat mempraktikkan itu membutuhkan guru dengan beberapa kriteria. Di antaranya yaitu mereka harus mempersiapkan diri sebagai penjaga lingkungan. Mereka harus mempertahankan imajinasi mereka agar tetap hidup, dan mereka harus lebih memperhatikan tugas daripada terganggu oleh kebisingan anak. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang intensif guna memperkuat wawasan orang tua dan guru tentang peran penting mereka dalam sistem pendidikan Montessori ini. Sekian pemaparan review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir juga saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.